مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال المقتدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت ذاك سلم من استدام عن جراه بمقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الثقلين والفريقين والبلدين جميع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على محمد الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Amma ba'du, puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman dan Islam sehat walafiat sehingga pada malam yang mulia ini kita dapat memperingati peristiwa agung mukjizat kedua terbesar Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quran, yaitu mukjizat peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mudah-mudahan umat kita malam ini diberkahi, dirahmati dan menjadi tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu untuk junjungan kita, sahabat tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in bi ihsan ila yaumil, dan kepada kita selaku umat yang setelah istiqomah mengikuti ajarannya fi dunya wa akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama-tama sangat kami hormati dan sangat kami muliakan yaitu orang tua kami selalu guru kami Bapak Pendeta Masjid Jamiah Taqwa Dr. Atas Ustaz Husain Azud, yang kita doakan semoga beliau Allah berikan kesembuhan, amin, mau memberikan kesehatan jasmani rohani seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan para orang tua kami, Bapak Haji Wairudin, Bapak Ustaz Anwar Sanusi Nisagil, Bapak Haji Sabeni, Abah Kalabi, Bapak Ustaz Asmuni, Akhirnya Bapak Ustaz Lufi, yang kami hormati dan sangat kami muliakan Sahibul Wilayah, Bapak Erwan Ansori, Bapak RT Khudori, Bapak RT Sarjono, Bapak RT Gunawan, orang tua kami, Bapak Haji Gatot, Bapak Ketua DKI Musola Al-Falah, Bapak Haji Syahri, Bapak Gisri, Pak Amir,
Bapak Nurul dan seluruhnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat kami hormati, sangat memuliakan orang-orang tua kami, ibu Haja Umi Nasia. Mi ada Mi? Ada. Alhamdulillah. Umi Haja Komaryati dan seluruh para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan ayat Al-Qur'an dibaca oleh kita, Pak. Dan juga dibaca oleh ibu kami Umi Haja Komaryati. Ayat Isra dan Mi'raj ini dibuka dengan kalimat apa, Pak? Subhana. Apa arti subhana, Pak? Maha suci Allah. Dalam Al-Quran Allah membuka dengan kalimat subhana yang berarti maha suci. Ada juga Allah membuka ayat Al-Quran dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dengan bentuk fi'il mudhari kalau dalam ilmu bahasa Arab. Ada juga Allah menyebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya apa? Subhana, maha suci Allah yang menurut manusia itu tidak mungkin. Bagi Allah itu mungkin karena Allah maha suci dari segala yang tidak mungkin. Subhanalladzi maha suci zat Allah, alladzi asra, Allah yang menjalankan. Berarti Isra Mi'raj ini kepengenan Allah atau kepengenan Nabi Muhammad, Pak? Kepengenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kronologinya insya Allah sudah banyak paham tuh, Pak. Sudah mahfum tentang sebab musabab terjadinya kronologi di Isra dan di Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin kalau yang tadi sholat Jumat di At-Taqwa tuh, Pak, tadi sudah saya sampaikan sebagian tuh, Pak, ketika khutbah Jumat tuh, Pak. Insya Allah. Dan saya rasa di masjid manapun sama materinya, Pak, betul, Pak, menerangkan tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi Muhammad diuji dengan sedemikian hebat. Sanada ini dua sandaran utama baginda Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyidatina Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Begitu juga ketika Nabi Muhammad tak kalah sedihnya setelah wafatnya orang tercinta tuh, Pak. Nabi Muhammad pun berangkat dakwah ke kota Taif. Sayang seribu sayang, kasih seribu kasih. Ternyata sambutan penduduk Taif sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak mengenakan. Bahkan bukan cuma menolak, Pak, mereka orang-orang Taif mereka bagi Nabi Muhammad dengan batu dan kayu dan seadanya, sampai mengalir darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Muhammad, ketika ditawari oleh malaikat untuk menimpahkan gunung pada orang Taif, Pak, doa Nabi Muhammad apa tuh? Allahumma khudh min sulbihim man amana billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, semoga nanti kelak lahir anak cucu dari orang-orang Taif, ya Allah, yang hari ini menolak dakwah saya harap anak cucu mereka nanti bakal beriman kepada Allah dan hari kiamat. Saudara Muhammad, makanya dari peristiwa ini, Pak, nanti ada hubungannya sama akhir ayat dalam surat Al-Isra yang tadi kita baca. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Pak, pernah diajak jalan sama teman nggak? Tetangga pernah ajak jalan, pernah nggak, Pak? Kalau kita diajak, biasanya yang nanggung siapa? Yang ngajak tuh, Pak. Alhamdulillah, insya Allah nanti habis lebaran saya diajak jalan tuh. Sama siapa? Sama PRW saja. Alhamdulillah. Kemana PRW? Pantai Lagundi. PRW? Pantai Lagundi. Naik bis Ibau tatak aja. Asal terima kasih PRW. Begitu saya diajak, saya ikut ambil sono. Tat, dia mana ongkosnya? Lah, emang bayar PRW? Wah, bayar tuh. Enak aja gratis nanti. Lah, saya kata mau duit nanti. Ini saya kata KTP udah. Lah kita mau pergi diajak, kita ikut dulu, Pak. Namanya diajak berarti yang diajak itu ditanggung oleh yang ngajak. Jadi asal Allah yang boleh pengen berarti semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, apa arti bi 'abdihi itu, Pak? Apa itu, Pak?
bi'abdihi yang telah menjalankan hambanya. Padahal Pak, saya kasih tahu ya, ketika itu Nabi Muhammad diangkat sampai tempat yang paling tinggi yang bernama Sidratul Muntaha. Enggak ada tempat yang lebih tinggi dari Sidratul Muntaha. Sallallahu Muhammad. Cuma Nabi Muhammad yang bisa nyampe situ. Sebelum Nabi Muhammad enggak ada para nabi, para rasul, apalagi orang biasa. Setelah Nabi Muhammad pun enggak ada siapapun maupun para wali-wali Allah yang bisa sampai Sidratul Muntaha. Cuma satu-satunya tunggal, kata orang Citayam, the only one. Cuma satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi Muhammad ada pada ufuk yang tertinggi itu, Sidratul Muntaha. Bahkan kata rektor Universitas Al-Azhar Mesir itu, Mesir atau Mesir? Di mana Mesir? Mana? Bojong. Bojong masih dekat. Mesir di Timur Tengah itu, betul. Kata beliau yang bernama Profesor Dr. Umar Hashim mengatakan bahwa pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah itu betul-betul pertemuan, betul-betul bertemu dengan adanya hakul yakin. Masya Allah, kan tahapan sangat tinggi, betul gak Pak? Kenapa dalam keadaan Nabi yang sangat tinggi justru Allah menyebutnya bi'abdihi, dengan hambanya? Padahal Allah nyebut pangkat, bisa Pak? Bisa gak Pak? Subhanalladzi asra bi rasulihi, Allah sebutin pangkatnya, gelarnya Allah sebutin. Maha suci Allah yang telah menjalankan Rasulnya. Kalau Allah bilang begitu boleh gak Pak? Ya boleh aja, emang Rasulnya berangkat. Betul gak Pak? Emang Rasulnya berangkat, pangkat tadi sebutin. Apa Allah bilang begini Pak? Subhanalladzi asra bi nabiyhi, disebutin pangkat gelarnya Pak. Maha suci Allah yang menjalankan nabinya. Boleh gitu Bapak? Boleh, betul Pak? Boleh. Allah nyebutin Rasulnya, nyebutin nabinya, karena emang Rasul yang berangkat, karena emang nabi yang berangkat. Ataupun Allah langsung nyebut namanya aja. Subhanalladzi asra bi Muhammadin, Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Boleh gak Pak? Kalau boleh, emang yang jalan Nabi Muhammad. Allah nggak nyebut pangkat, Allah nggak nyebut gelar Nabi dan Rasul, bahkan Allah nggak nyebut nama Pak. Apa tuh Pak? Dalam ilmu kaidah usul fiqh ada kaidah begini Pak, al-umuru bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Perkara itu Pak, itu diambil ilmu secara umumnya, tidak diambil sebab-sebab kejadiannya. Jadi di tahap tertinggi itu Pak, kalau kita ingin mulia tuh Pak, ingin paling tinggi seperti Nabi Muhammad Pak, maka kalau disebutin yang paling tinggi adalah RT misalnya Pak, betul Pak? Berarti selain RT bisa mulia nggak Pak? Oh nggak bisa. Bisa nggak Pak? Semua jadi RT bersama, bisa nggak Pak? Nggak bisa Pak ya? RT satu aja RT itu ya. Ataupun yang paling mulia adalah RW, berarti yang mulia cuma siapa tuh Pak? RW. Bisa nggak Pak semua kita di sini jadi RW? Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Yang paling mulia, paling tinggi adalah lurah. Bisa Pak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak mungkin semua jadi lurah. Lurah cuma satu. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang paling tinggi adalah camat. Camat cuma satu, nggak bisa semua jadi camat. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang paling tinggi adalah ustadz yang suka ceramah. Berarti yang paling mulia cuma ustadz yang bisa ceramah. Berarti yang ceramah nggak mulia. Betul nggak Pak? Tapi yang hebatnya nih Pak, kalimatnya adalah bi'abdihi. Kalau orang ingin mulia, ingin tinggi diangkat seperti Nabi Muhammad, maka hendaklah dia menjadi abdihi, hamba Allah. Kalau disebut hamba Allah, berarti semua bisa nggak Pak? Semua bisa nggak Pak? Mau yang RT, yang RW, yang ustadz, yang ceramah, yang gak ceramah, semuanya bi'abdihi, jadi hambanya Allah yang betul-betul takwa. Bisa nggak Pak? Itulah kenapa Allah menyebutkan hamba, bukan untuk Nabi Muhammad saja. Ayat ini pun untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Apa itu maksudnya Pak? Dimulai dari masjid sampai ke masjid, naik ke Sidratul Muntaha, pulangnya kemana lagi Pak?
ke masjid. Artinya apa tuh Pak? Padahal bisa nggak Pak? Allah ulangin nanti langsung aja ke rumah tuh. Betul. Pulang langsung ke rumah aja dah, ke rumah. Nggak usah ke masjid lagi, udah langsung baik. Maksudnya gimana tuh Pak? Hidup ini kita dari masjid, dari Allah untuk Allah akan kembali kepada Allah. Hikmah yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj Muhammad. Selanjutnya dari peristiwa naiknya nih Pak. Peristiwa naiknya. Saya minta waktu sampai jam 10 boleh Pak? Boleh Pak ya? Insya Allah. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Betul? Dalam kisah Isra wal Mi'raj, Qasasul Anbiya, Sirah An-Nabawiyah, peristiwa Isra dan Mi'raj, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kok enggak Nabi Nuh? Kok enggak Nabi Ayub? Kenapa Nabi Adam? Betul gak Pak? Ternyata hikmahnya adalah kenapa dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam? Karena Nabi Adam udah duluan pernah datang ke surga. Kan Nabi Adam masuk di mana Pak? Di surga. Nabi Adam udah duluan ke surga, akhirnya dikeluarkan dari surga. Ingat, di saat kita sampai tempat tertinggi di atas langit adalah seakan-akan begini, sebelum Nabi Muhammad sampai ke surga, udah ada yang duluan menuju surga. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dan ketika sampai di surga juga ingat. Kenapa? Itu linuriyahu min ayatina, Allah sedang memperlihatkan tanda kekuasaannya, bukan langsung masuk dan pulang lagi. Betul Pak? Kita nggak saudara nikmat kayaknya wah enak banget. Insya Allah nanti begitu sampai pantai Lagundi Pak, habis baru indah waktu pantai Pak, sore-sore ngeliat sunset, betul gak Pak? Pagi-pagi ngeliat sunrise, ke dapur ngeliat sunlight tuh, indah banget tempatnya. Saking indahnya saya mau pulang Pak. Saya di pantai aja nggak mau pulang, sampai setahun di pantai, bisa gitu Pak? Bisa berantakan urusan kita Pak, betul gak Pak? Lah kita sekolah gimana ngajarnya, pengajian kita gimana ngajarnya. Artinya apa? Di tempat yang indah, jangan lupa kita pun ada kewajiban. Setelah sampai bertemu dengan Allah, begitu turun lagi, ingat kita pun masih ada urusan dakwah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit yang pertama, naik lagi langit yang kedua, bertemu dengan siapa tuh Pak? Justru Nabi yang terakhir ketemunya Pak, Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Kenapa dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua tuh Pak? Yahya dari kata hayyun artinya hidup. Kenapa? Karena Yahya punya bapak namanya Nabi Zakaria alaihi salam. Yahya bin Zakaria. Nabi Zakaria baru punya anak ketika umur 90 tahun. Udah 10 Pak. Pak, ada udah 90 tahun. Ada Pak? Di sini ada mana? Kalau ada ntar berarti termasuk dalam desa ini Pak ya. 90 tahun Pak baru punya anak. Udah 10 banget lah. Maaf ya, kalau secara kedokteran istri yang udah 90 udah apa itu berapa? Hah? Udah bahas. Oh, udah bisa. Udah gak bisa punya anak istri ya? Udah gak bakal bisa punya anak. Tapi idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya anak namanya Yahya yang menghidupkan harapan yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin. Itulah kenapa dipertemukan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Kamu kan merasa sangat dilema, sangat tersiksa dengan umat. Ingat, harapan kepada Allah akan selalu hidup dan akan selalu ada. Saudara Muhammad naik ke langit ketiga pun bertemu dengan siapa tuh? Langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi yang paling ganteng. Nabi apa itu Pak? Nabi Yusuf alaihi. Di sini ada yang ganteng nggak Pak? Ada yang ganteng nggak boleh? Mana? Ada? Oh nggak sih? Dia udah pasti tuh Pak. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa ketemunya sama Nabi Yusuf? Kenapa Pak? Nabi Yusuf, ingat gak Pak? Pernah dikhianatin oleh saudara kandungnya sendiri, dijebloskan ke dalam sumur, dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata dalam dakwah Pak, musuh itu tidak semestinya dari orang lain. Musuh itu bisa jadi datang dari keluarga sendiri. Betul gak Pak? Betul gak Pak? Yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam terjadi juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, musuh besar, penantang utama dakwah Nabi dari keluarga Nabi siapa? Siapa Ustaz? Abu Lahab bukan Pak?
Abdullah adik kakak, punya bapak Abu Thalib. Berarti Nabi Muhammad manggil Abu Lahab atau Pak? Mamang ya? Mamang kandung Pak. Seakan-akan Allah mengasih tahu, Muhammad, musuh dari keluarga sebelum keluarga memusuhi kamu, dulu juga ada Nabi yang dimusuhin sama keluarganya sendiri. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Kamu nggak sendiri. Sebagaimana aku tolong dulu Nabi Yusuf, hari ini pun akan aku tolong kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuyassiruka lil yusra, dan akan kami mudahkan untuk Muhammad semua urusan dengan semudah-mudahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Langit keberapa tuh Pak? Langit keberapa tuh Pak? Enggak, saya masukkan aja biar gak ngantuk. Kalau saya mau aja ngantuk Pak. Langit keberapa tuh Pak? Langit ke? 3, berarti gak ngantuk tuh. Alhamdulillah. Naik lanjut langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan siapakah itu Pak? Nabi siapa langit keempat Pak? Nabi Idris alaihi. Kenapa ketemunya sama Nabi Idris Pak? Kenapa Pak? Karena Nabi Idris dari kata darasa yudarrisu darsan, artinya pelajaran. Makanya guru dalam bahasa Arab disebut mudarris, orang yang mengajar. Kalau alim disebut dengan alimun, satu orang alim. Kalau orang alimnya ada banyak, ulama, orang-orang alim. Mudarrisun, guru yang mengajar di sekolah disebut mudarris. Disebut dengan Idris karena Nabi Idris yang pertama, Nabi yang pertama bisa nulis pakai pena. Yang kedua, Nabi Idris Pak, Nabi yang pertama bisa membaca. Yang ketiga, Nabi Idris, Nabi yang pertama bisa menjahit bajunya sendiri. Yang keempat, Nabi Idris, Nabi yang pertama bisa memahami ilmu falak, ilmu tentang perbintangan. Allah mau memberitahu pada Nabi Muhammad SAW bahwa dakwah itu seperti Nabi Idris harus pakai ilmu. Makanya Allah berikan ilmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi di balik, "Ana madinatul ilm wa aliyun bahwa." Aku adalah gudangnya ilmu. Aku ini kotanya ilmu, dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Wa man aradal Madinah jituha min babiha. Siapa orang yang ingin masuk ke suatu kota, maka hendaklah dia lewati pintunya dulu. Itulah hikmah bertemu dengan Nabi Idris alaihi sallallahu Muhammad. Naik langit kelima Pak. Temu dengan siapa langit kelima Pak? Siapa Pak? Nabi Harun alaihi salam. Kenapa Nabi Muhammad Pak? Allah diketemuin dengan Nabi Harun alaihi salam. Seakan-akan sedang bertukar pikiran Pak, bertukar nasihat, dan sedang memberi motivasi para Nabi terdahulu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Harun, kata Nabi Musa, Harun akhi, Musa itu adalah saudaraku. Harun itu adalah saudaraku, sekjenku. Huwa afsahu minni. Harun itu kalamnya fasih. Kalau berorator tuh Pak, orasinya hebat, pidatonya hebat, ceramahnya hebat. Nabi Harun alaihi salam. Maka itulah yang diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi Harun. Makanya sifat para nabi itu adalah sidik, amanah, fatonah, tabligh. Apa tabligh itu Pak? Tabligh menyampaikan, bisa pandai menyampaikan seperti Nabi Harun alaihi salam. Selanjutnya itu Pak, lagi berapa tuh? Selanjutnya karena bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa ketemunya sama Nabi Musa alaihissalam? Kenapa tuh Pak? Karena dalam kisah yang paling masyhur, Nabi Musa selalu berurusan, bermasalah, dan bertentang dengan para penguasa. Siapa penguasa Mesir yang ingin menantang dakwah Nabi Musa? Siapa tuh Pak? Siapa tuh Pak? Itu masyhur banget Pak ya? Betul gak Pak? Begitu juga Nabi Muhammad ditentang oleh pembesar kabilah Quraisy. Bahkan ingat Pak, ketika Nabi Muhammad ingin hijrah, seluruh kabilah Quraisy bersatu ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah mengasih tahu, ya Muhammad, kamu ditentang oleh para pembesar. Ingat dulu, Fir'aun pun pernah aku tolong ketika berurusan ditantang dengan para pembesar negara. Sebagaimana aku menolong Nabi Musa alaihissalam, aku pun akan menolong engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah langit yang ketujuh, langit yang
bertemu dengan Nabi siapakah itu Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa di langit yang terakhir ini Pak bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena yang pertama, Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib, betul Pak? Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketemulah di langit yang tertinggi, di langit yang langit yang ketujuh. Ujiannya sama tuh. Salah satunya adalah ujiannya selain keras tantangan dakwah, diuji dengan anak. Kan Nabi Ibrahim waktu baru punya anak Ismail sama Allah disuruh ngapain anak itu Pak? Disuruh diapain Pak? Boleh. Nabi Muhammad punya anak laki-laki Ibrahim, Qasim, Abdullah masih bayi meninggal, betul gak Pak? Sedih gak Pak? Ingat Muhammad sebagaimana dulu sedihnya Nabi Ibrahim kehilangan anak. Sama, aku akan menolong engkau dengan rasa kesedihan itu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Kenapa? Sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah Pak kenapa hikmah-hikmahnya Pak. Hikmah-hikmahnya Nabi Muhammad dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu. Iktibar untuk pelajaran, untuk saling mensupport kalau ada masalah Pak. Bisa ya? Saling mendukung antara satu sama lain. Yang terakhir sebagai penutup boleh 5 menit Pak. Penutup 5 menit boleh Pak ya? Sebagai penutup dari ceramah kita pada malam mulai ini, mukjizat nabi-nabi terdahulu itu sifatnya indrawi Pak. Artinya apa indrawi? Yang bisa dilihat, sekedar bisa dilihat. Ajaza yujizu mu'jizatun. Mukjizat itu adalah lemah, artinya maksudnya untuk melemahkan orang-orang yang menantang dakwah. Dulu waktu Nabi Ibrahim mau dibakar, kan gak mempan tuh Pak. Kulianar kunni barda wassalaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah kekasihku Ibrahim alaihi salam. Begitu tahu Nabi Ibrahim gak mempan dibakar, mental orang kafir runtuh gak Pak? Runtuh. Itu seketika itu juga kelihatan begitu Pak. Begitu juga mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang bisa membelah lautan tuh Pak. Orang kafir mentalnya jatuh Pak. Waduh, ternyata ada mukjizat yang hebat yang bisa membelah lautan. Begitu juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Karena dulu orang kafir bisa dengan sihirnya Pak, itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Begitu datang mukjizat Nabi Isa hidupin orang mati, otomatis runtuh mental orang-orang kafir. Tapi mukjizat yang paling hebat, mukjizat Nabi Muhammad SAW langsung naik ke atas langit yang tidak pernah dilihat dengan mata, hanya dengan iman. Sallallahu Muhammad. Hikmah besarnya adalah menerimanya Nabi Muhammad perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau kami jelaskan tentang sholat, insya Allah tambah panjang Pak ya. Insya Allah nanti aja Pak ya. Next episode kalau kita ketemu lagi insya Allah. Malam ini kita pahami ilmunya kenapa Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulu dan kenapa ayat itu disebut dengan abdun. Tadi kita sudah dapat ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri kami pribadi dan umum dan berjamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, tadi sebelum datang sini Bang ada sholat maghrib tuh Pak. Saya bertemu dengan DKM tuh Pak, Bapak Dr.